Ketika kita berfokus pada kebaikan, maka melupakan kebaikan orang lain adalah hal yang sulit. Tapi nyatanya, kadang-kadang hal itu yang membuat kita terbelenggu pada masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pernah gak sih kita tuh susah gitu dalam kondisi melupakan seseorang atau melupakan siapapun yang pernah berbuat baik sama kita. Nah tapi sayangnya kadang-kadang hal itu yang membuat kita tuh seolah-olah orang tuh gak pernah berubah, teman-teman. Kadang-kadang kita ngerasa orang tuh ya akan selalu baik sama seperti apa yang di pikiran kita. Nah kejadian itu membuat kita terbelenggu dengan masa lalu dan menunggu waktu yang kira-kira mereka akan balik seperti dulu. Nah hal ini nih yang membuat para istri ya kadang-kadang tuh merasa berimajiner gitu bahwa suatu saat suaminya akan memperlakukan dia sama seperti dulu, yaitu bagaikan ratu. Jadi ketika suaminya mungkin mohon maaf nih ya melakukan kemaksiatan, kejahatan, ya udah bilangnya bakal ya insya Allah manusia bisa berubah. Nah kalau kamu yakin manusia bisa berubah, ya kita harus sadari juga bahwa berubah itu nggak selalu harus ke arah yang jauh lebih baik. Bisa juga terjadi sebaliknya ya teman-teman. Jadi tetap berfokus pada kebahagiaan masing-masing. Oke, jadi untuk hari ini Bunda mau ngebahas tentang budgeting 2,5 juta plus budgeting yang gajinya 3 bulanan. Jadi ini ada kasus di Smart Mom Class di mana gajinya itu turunnya per 3 bulan. Nah itu tuh emang agak-agak perlu usaha jauh lebih dahsyat lagi kan. Soalnya kan gini, kita aja yang gajinya sebulan sekali tuh ngerasa lama banget. Apalagi ini aduh pesawat lewat, minta duit dong pesawat. Siapa nih yang ngerasain kalau ada pesawat lewat teriak-teriak pesawat minta duit gitu ya. Masa kecilnya Bun Ai banget ya. Nah jadi balik lagi, gimana ya kalau gajinya tuh tidak setiap bulan. Kita aja yang setiap bulan tuh lama, apalagi yang per 3 bulan. Masya Allah tabarakallah, jadi setahun cuma gajian 4 kali ya. Ini gak tahu kenapa ya, handphone Bun Ai tuh kayak disetting malah terang banget, terus pas gak disetting malah gelap banget. Ya udah ya. Mudah-mudahan bisa digunakan atau dilihat sama teman-teman dengan kualitas yang lebih tinggi, mungkin 480p atau 720p ya. Oke, jadi di sini yang pertama, jika gaji tidak tetap, maka bisa gunakan tabungan berjangka di setiap bulan. Selalu ingat, hemat itu tidak harus tidak mengeluarkan uang. Jadi kadang-kadang kita bisa pilih-pilih nih, dibanding uang yang menguap sia-sia, kita mendingan gunain tabungan berjangka deh, dengan resiko kalau ternyata butuh sewaktu-waktu kita bakal kena denda atau penalti. Tapi di tabungan berjangka ini, teman-teman tuh gak bakal kena penalti yang tinggi banget. Setahu Bun Ai itu sekitar 35 ribuan. Tapi usahakan menggunakan bank syariah ya. Jadi Bun Ai tetap recommended untuk menggunakan bank syariah. Nah di sini nanti sistemnya per bulan cair. Nah ini Bunda ngomongnya sebenarnya agak takut ya. Please banget buat teman-teman, kalau udah gajian mau bikin tantangan nabung, jangan dipukul rata. Karena sekali lagi ya, pendapatan akan selalu sama atau mungkin selalu sama, tapi pengeluaran itu pasti berbeda-beda di setiap bulannya. Jadi ini kalau gajinya 10 juta per 3 bulan, maka teman-teman harus bikinnya pertama sih cash dulu ya, 4 jutanya ini di cash. Kenapa? Karena kan udah 3 bulan gak gajian, pastinya banyak banget kebutuhan yang harus dibeli atau minimal self reward. Nah yang kedua, 3 juta ini didepositoin dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi 1 bulan cair, 1 bulan cair. Kalau gak salah namanya tuh apa ya, roll over. Mohon maaf kalau salah ya. Ada orang perbankan di sini mungkin bisa bantu. Pokoknya intinya sekarang tuh deposito gak semahal dulu. Dengan 2,5 juta, 3 juta udah bisa dideposito. Jadi lebih aman kan? Jadi seolah-olah tetap gajian di setiap bulan. Atau bisa menggunakan logam mulia untuk mengkoordinir kebutuhan dan belinya sesuai gramasi. Ini juga Bun Ai selalu sarankan buat teman-teman yang menggunakan logam mulia sebagai tujuan finansial. Jadi kalau misalnya nih menggunakan logam mulia untuk si dana pendidikan, coba deh cross check kembali. Kira-kira untuk dana pendidikan mau berapa juta? Kalau memang mau 3 juta rupiah, berarti beli gramasinya yang 3 gram. Selanjutnya kalau buat daftar ulang, lihat
Oke, berarti 2 juta nih, berarti gunakan yang 2 gram. Nah, itu untuk dana pendidikan. Kalau untuk beli rumah, wah beda lagi. Nah, kebetulan Smart Mom Class di minggu ini buka cara menabung mudah untuk membeli rumah. Kalau teman-teman mau ikut serta, itu 20.000 sudah free kelas dan juga free Zoom untuk konsultasi dan review metode untuk menabung rumah. Untuk lebih lengkapnya lagi, langsung aja cek description box dan hubungi admin, bilang aja mau daftar untuk cara mudah menabung rumah. Nih iklan dulu ya. Gak apa-apa ya, Bunda iklan Smart Mom Class. Siapa tahu ada yang butuh. Oke, jadi balik lagi. Kalau udah pakai LM, kita belinya itu gramasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau merujuk ya pada poin pertama, udah kayak skripsi Bun Ayah. Kalau merujuk pada tadi kita ngelihat depositonya 3 juta, berarti gramasinya beli sekitar 2 gram, 2 gram, 2 gram, dan sisanya itu bisa disimpan. Nah, jadi itu nih cara untuk ngatur gaji yang 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Dibanding kamu gajinya menguap gitu ya, kalau Bunda saranin sih mendingan pakai deposito atau logam mulia. Tapi perlu diingat dulu nih, kalau logam mulia itu kan memang nggak bisa naik secara cepat. Jadi ya mau nggak mau kalau nabungnya LM tuh pasti agak rugi 100.000 atau bahkan mungkin 200-300. Nah, tapi sekali lagi ya, kita ngelihat efisiensinya dibanding teman-teman ya 2 bulan atau 3 bulan ke depan nyari utangan dan membayar bunga jauh lebih tinggi dibanding menjual LM secara singkat. Silahkan deh dibandingin, kira-kira tuh mending yang mana. Dan kalau hutang kan sekali lagi ya, kalau bisa gitu dihindari banget. Bukan gak boleh dengan syaratnya apa? Syaratnya itu penting dan juga mendesak. Nah, itu syarat dari kita boleh berhutang. Jadi timbang-timbang ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal lanjut nih untuk ngatur gaji 2,5 juta. Tapi sebelumnya Bunda ngucapin terima kasih dulu dong buat semua teman-teman nih yang selalu mendukung channel sederhana ini dengan segala kekurangannya, tetap mau nonton, tetap mau komentar, tetap mau like ya. Jangan lupa juga subscribe supaya channelnya jauh lebih berkembang lagi. Makasih pokoknya, lope forever. Dan pasti Bun Ai itu selalu ngebaca komentar teman-teman meskipun gak bisa dibalas satu-satu. Karena kan selain berkarya dari rumah, Bun Ai juga gak boleh melupakan kewajiban ya dari rumah, yaitu ngurus anak-anak dan segala keperluan lainnya lah. Jadi mohon maaf ya teman-teman, tapi kalau komentar itu pasti Bun Ai baca satu-satu. Makasih banget. Dan jangan lupa nih, jika berkenan bantu ya share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Siapa tahu ada yang membutuhkan dengan apa yang Bun Ai share di hari ini. Semoga kita bisa saling membantu untuk menciptakan, mohon maaf ya, belibet akhir bulan ya, menciptakan jariah bersama. Amin. Oke, jadi kita langsung lanjut lagi untuk ngatur gaji 2,5 juta ya. Nah, kok ngatur gaji 2,5 juta Bun Ai? Tadi kan umpamanya itu depositonya 3 gram dan emasnya 3 gram. Depositonya 3 juta, mohon maaf, emasnya 3 gram. Yes, karena nanti di akhir video Bun Ai bakal ngasih challenge saving untuk teman-teman yang kondisinya gajinya tuh 3 bulan sekali. Pokoknya intinya sama budgeting tuh jangan kayak stres duluan. Soalnya tuh kalau udah stres duluan, itu 80% insecure. Nah, parahnya lagi nih, kalau udah stres, insecure, itu bukannya hemat malah tambah boros. Jadi udah tahu nggak cukup, malah makin kayak gimana ya buat ngilangin stres dengan nanti menghadirkan stres. Ada yang kayak gitu nggak? Semoga nggak semua ya. Oke, jadi di sini ada cicilan atau angsuran kendaraan 600.000. Listrik katanya 300.000, Pampers 200.000, susu 150, beras 150, untuk belanja bulanan 400.000, mingguannya 600.000. Nah, ini totalnya 2.400.000. Sisanya emang dikit banget sih, 100.000 rupiah, dan bisa dipakai untuk dana tak terduga. Kenapa Bun Ai nggak banyak komponen? Karena satu, di sini kondisinya tinggalnya di Jakarta plus 2 anak. Memang bukan Jakarta yang benar-benar pusat kota, tapi kita tahu sendiri kan kalau di Jakarta tuh harga-harga pasti nggak seperti Bun Ai pribadi misalnya di Depok atau teman-teman yang di Bogor.
Tapi tetap ya semangat, masih bisa diakalin. Makanya bulanannya Bun Ai bikin 400.000 dan mingguannya 600.000. Pada posisi gaji kali ini mungkin, jadi kan kalau dalam keuangan syariah tuh posisi gaji ada 6 level. Nah ya, ada fakir, miskin, cukup, aman, nyaman, dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bakal bahas di satu video ya. Nah mungkin gaji saat ini tuh masih kategori cukup ya. Jadi antara kebutuhan dengan pendapatan yang dibuat per bulan itu masih kayak pas-pasan. Tapi gak ada masalah. Mungkin saat ini ya Allah masih kasih kita tuh rezeki untuk lebih sabar lagi, untuk lebih syukur lagi. Mungkin juga 600.000 di Jakarta dengan 3 anak itu gak semudah 600.000 di Depok. Tapi Bun Ai yakin banget pahalanya juga gak mungkin sama antara yang ngelola tuh jauh lebih susah ketimbang yang cuman Bun Ai nulisin teorinya ya. Jadi tetap semangat, peluk jauh dari Bun Ai. Selanjutnya adalah kalau di sini kan nggak ada komponen jajan nih, jadi maksimalkan dari belanja bulanan, misalnya beli cemilan atau mungkin bahan-bahan kayak terigu, makaroni, dan sagu ya, bisa bikin cireng, bisa bikin martabak ala-ala. Bun Ai sering tuh bikin mamali, martabak manis lipat. Enak ya kan, mau bantet nggak kelihatan, saya dilipat martabaknya dan anak-anak doyan asalkan isinya coklat atau susu. Karena di rumah Bun Ai itu kurang suka keju. Nah lanjut nih, usahakan saving lebih banyak di awal ya, supaya antisipasi resiko. Resiko apa? Kalau gajinya per 3 bulan, otomatis kan kita nggak pernah tahu nih 3 bulan ke depan apakah benar-benar sama nominalnya, atau bahkan ada kebijakan-kebijakan baru yang malah mengurangi nominalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi menabungnya tuh usahain lebih banyak. Nah di sini ada challenge saving 12 kotak, di mana setiap kotak mewakili kalau gramnya dijual atau depositonya dicairkan. Jadi setiap gramnya dijual, depositonya cair, sebelum mengatur gajinya di saving dulu di awal. Nah ini fungsinya untuk apa nih? Nanti kalau misalnya full 12 bulan terisi, kan ada 6 juta rupiah. Itu silahkan dibagi-bagi, mungkin ada yang buat mudik atau misalnya pajak tahunan, kebutuhan anak-anak yang per tahun seperti uang pangkal, daftar ulang dan sebagainya, dan sisanya silahkan dibeli LM lagi ya teman-teman. Bun Ai nggak sarankan untuk deposito, karena kan kalau deposito tuh enggak pasti tetap terkena inflasi. Kalau gram kan enggak, jadi lebih kayak buat investasi. Nah jangan khawatir, jangan bimbang, jangan galau meskipun gak ada komponen dana pendidikan, dana pensiun dan sebagainya. Kalau kendaraannya udah lunas nih yang 600.000, bisa langsung di booster, jadi bisa langsung ngejar ketinggalan ya. Pokoknya kalau ada utang, fokus dulu aja sama hutangnya. Jangan fokus sama nabungnya, karena hutang itu dibayar wajib, sementara menabung itu sehebat apapun tetap sunnah. Nah, balik lagi, budgeting itu jangan overthinking, tapi kita harus positive thinking. Dimana bismillah kok nggak apa-apa, saat ini masih cukup. Kita nggak pernah tahu sih, keran rezeki Allah tuh dibuka di usia kita berapa tahun. Atau di usaha kita sebabak belurnya berapa lama gitu ya. Nah, jadi ini nih teman-teman yang bisa Bunda share hari ini. Semoga apa yang Bunda share itu ada manfaatnya. Mohon maaf banget ya kalau banyak kata-kata yang salah. Semoga teman-teman gak bosan nih untuk selalu mampir ke channel Keluarga Bun Ai. Sehat selalu, semangat selalu, peluk jauh dari Bun Ai buat teman-teman yang lagi ngejar tujuan finansialnya di 2023. Nah buat teman-teman, ayo kita akrabkan diri dengan follow IG Keluarga _Bun Ai. Oke, jadi ini aja bisa Bunda share hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.